Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Maulana Malik. Selamat datang dalam video pembelajaran tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem akuntansi merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh seorang analis sistem untuk menghasilkan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan pemakai informasi secara efektif dan efisien. Metode ini sangat penting karena membantu organisasi dalam merancang sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu memberikan laporan dan data keuangan yang akurat untuk mengambil keputusan. Secara umum, pengembangan sistem akuntansi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, ada analisis sistem. Yang kedua, desain sistem. Dan yang ketiga, implementasi sistem. Ketiga tahap ini merupakan satu kesatuan proses yang saling berhubungan. Namun, tahap analisis sistem sering disebut sebagai tahap yang paling krusial. Mengapa demikian? Karena pada tahap inilah kebutuhan pengguna diidentifikasi secara mendalam. Kegagalan dalam tahap analisis akan berdampak langsung pada kesalahan desain dan implementasi sistem di tahap berikutnya. Tahap analisis sistem. Tahap pertama yaitu analisis sistem. Tahap ini bertujuan untuk memahami sistem yang sedang berjalan dan menemukan kelemahan atau peluang untuk perbaikan. Dalam analisis sistem terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan. Pertama, analisis pendahuluan. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang organisasi, aktivitas bisnis, dan permasalahan yang dihadapi. Analisis sistem biasanya menggunakan worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan data. Hasil dari langkah ini akan digunakan untuk menyusun usulan pelaksanaan analisis sistem. Kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dokumen ini berisi rencana kerja yang menjelaskan alasan pengembangan sistem, ruang lingkup analisis, informasi yang harus dikumpulkan, serta jadwal kegiatan. Fungsi utamanya apa? Fungsi utama dokumen ini adalah sebagai media komunikasi antara analisis sistem dan pemakai informasi agar keduanya memiliki pemahaman yang sama terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya tahap desain dan implementasi sistem. Setelah tahap analisis selesai, kita berlanjut ke tahap desain sistem. Tahapan ini merupakan proses penerjemahan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk rancangan yang baru. Pemilihan metode konversi harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan dilakukan dengan hati-hati agar risiko kegagalan dapat diminimalkan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setiap proses konversi yang melibatkan data pribadi pengguna harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Dalam desain sistem, analisis membuat desain garis besar yang mencakup 6 komponen utama sistem, yaitu keluaran atau output, hasil akhir seperti laporan keuangan atau data manajerial, masukan atau input, formulir dan data yang diperlukan, model atau proses, cara pengolahan data dalam sistem, teknologi, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, basis data, struktur penyimpanan informasi, dan pengendalian, prosedur keamanan, dan validasi data. Setelah rancangan garis besar disetujui oleh pengguna, analisis sistem melanjutkan ke desain sistem secara rinci, di mana setiap komponen dirancang secara detail. Contohnya, format laporan, isi data, distribusi laporan, hingga kontrol pengamanannya. Tahap ini menghasilkan dokumen bernama Laporan Final Desain Sistem secara rinci. Selanjutnya adalah tahap implementasi sistem. Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang mulai diterapkan di lingkungan kerja nyata. Kegiatan dilakukan mencakup pendidikan dan pelatihan pengguna, pengujian sistem baru, serta konversi dari sistem lama ke sistem baru. Terdapat 4 pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, yaitu menggunakan sistem lama secara seketika. Proses ini cepat, tetapi berisiko tinggi jika sistem baru gagal. Konversi paralel, di mana sistem lama dan sistem baru dijalankan bersamaan untuk memastikan keakuratan, walau memerlukan biaya lebih besar. Konversi modular,
yaitu penerapan sistem baru secara bertahap, per unit, atau lokasi organisasi, sering disebut proyek percontohan. Konversi phase-in, di mana sistem baru diterapkan terhadap per modul atau subsistem dengan desain antarmuka yang lebih kompleks. Selanjutnya ada materi mengenai simbol untuk pembuatan bagan alir data atau data flow diagram atau yang disingkat DFD. Simbol yang digunakan dalam DFD adalah simbol standar yang umum dipakai oleh para analisis sistem untuk menggambarkan aliran data, proses penyimpanan data, dan entitas luar atau external entity. Berikut saya sebutkan beberapa simbol flowchart. Yang pertama ada namanya terminator, untuk awal atau akhir konsep atau prosedur. Yang kedua ada simbol flowchart proses, untuk proses operasional. Lalu yang ketiga ada dokumen, untuk dokumen atau laporan berupa printout. Yang ketiga ada decision, untuk keputusan atau poin garis yang terhubung dengan bentuk. Decision merujuk pada situasi-situasi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang digambarkan. Yang kelima ada data. Seperti ini bentuk flowchartnya, untuk input dan output. Contohnya input feedback dari pelanggan atau output desain produk baru. Yang keenam ada on-page referensi atau konektor, untuk penghubung alur dalam halaman yang sama. Lalu selanjutnya ada off-page reference atau off-page connector, untuk penghubung alur dalam halaman yang berbeda. Berikutnya, sebagai kesimpulannya, metodologi pengembangan sistem akuntansi adalah proses terstruktur yang membantu organisasi menghasilkan sistem akuntansi yang efektif, efisien, dan aman. Melalui 3 tahap utama, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem, diharapkan sistem yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan informasi manajemen dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian video edukasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.